Direktorat Reserse Kriminal Umum merupakan bagian dari organisasi Polri yang mengemban tugas pokok utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, dan laboratorium forensik. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang berada di tingkat wilayah merupakan bagian dari Kepolisian Daerah atau Polda, khususnya Polda NTB yang saat ini telah berhasil memenuhi kriteria menjadi Polda tipe A. Ditreskrimum pada tingkat kewilayahan itu sendiri dipimpin oleh seorang direktur dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dengan membawahi 2 kabak, 1 kasubag, 1 kasih, dan 4 kasubdit dengan tugas pokok fungsi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, terutama dalam hal penegakan hukum. Guna mewujudkan tujuan tersebut, saat ini Ditreskrimum Polda NTB berkomitmen untuk menciptakan wilayah hukum bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui program zona integritas. Diharapkan melalui program zona integritas menghasilkan adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Karena peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk dapat menciptakan inovasi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun area-area pelayanan publik yang terdapat pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB saat ini adalah: pertama, pelayanan sidik jari sebagai syarat mutlak dalam pembuatan SKCK. Kedua, pelayanan pengaduan masyarakat terkait proses pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. Ketiga, pelayanan reaksi cepat dalam hal penindakan kejahatan konvensional dengan sebutan Tim Puma. Keempat, pelayanan fasilitas disabilitas bagi saksi maupun tersangka. Kelima, layanan informasi perkembangan penyelidikan. Saya, Hari Brata SKMA, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, berkomitmen untuk membangun wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui program zona integritas, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mengharapkan dukungan segenap masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh personil Polda Nusa Tenggara Barat dalam mendukung kami meraih predikat WBK dan WBBM. Salam presisi. Saya, Kabak Binop Ditreskrim Polda NTB bersama staf mendukung pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Salam presisi. Saya, Komisaris Polisi Didik Putra Kuncoro, SIK MSI, Kasubdit 1 Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Barat, selaku Ketua Manajemen Perubahan telah melakukan: yang pertama, melakukan seleksi serta membentuk tim kerja pembangunan zona integritas melalui musyawarah dan rapat kerja. Kedua, membuat rencana aksi serta rencana kerja pembangunan zona integritas dengan target-target prioritas yang akan dijadikan area perubahan. Ketiga, melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan zona integritas serta penandatanganan fakta integritas atas komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Keempat, melakukan perubahan pada pola pikir dan budaya kerja personil dengan mengikuti kegiatan rutin seperti apel pagi,
absen fingerprint, memberikan pengarahan kepada personil kegiatan olahraga dan pembinaan rohani. Saya Kompol Yusuf Taluzuri SIK, jabatan Kasubdit 2 Harda di Treskrimum, selaku Ketua Penataan Tata Laksana sudah melakukan, menyusun dan membuat SOP, melakukan pemantauan serta evaluasi pengukuran kinerja serta operasional manajemen SDM melalui aplikasi e-manajemen pendidikan atau IMP, SMK online, IMONEF anggaran, dan aplikasi New SIPP. Juga sudah mensosialisasikan sarana keterbukaan informasi publik melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga melalui website. Melaksanakan rapat, ANEP, dan evaluasi serta tindak lanjut dalam pelaksanaan arena perubahan. Saya Komisaris Polisi Muhammad Iqbal Bidang, Kepala Subbagian Perencanaan Administrasi Direktorat Kriminal Umum Polda NTB selaku Ketua Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia telah melakukan 1. Membuat perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan melalui rapat pengusulan penambahan personil, pengusulan jabatan dalam bentuk surat perintah dan notaris. 2. Melakukan pola mutasi internal berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk surat perintah mutasi dan telegram mutasi. 3. Pengembangan karir pegawai dengan pengusulan pendidikan pengembangan spesial, pelatihan, coaching klinik dengan dokumen surat perintah pengusulan Dik, Bank Pers, dan laporan hasil kegiatan. 4. Penetapan kinerja individu melalui breakout nilai SMK online. 5. Penegakan disiplin kode etik perilaku pegawai dalam sidang kode etik serta pemberian reward and punishment. 6. Sistem informasi pegawai melalui aplikasi SIPP online. Saya AKBP 5D Pujawati SIK MM, Kepala Subdirektorat 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB selaku Ketua Penguatan Akuntabilitas telah melakukan 1. Membentuk tim dalam penyusunan indikator kinerja, rencana kerja, serta penetapan kinerja melalui rapat serta membuat surat perintah. 2. Melakukan penyusunan indikator kinerja utama, rencana kerja strategis, rencana kerja, serta membuat laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun dengan berorientasi hasil atau nilai akhir. 3. Membuat usulan Dikbang Spes bagi pemangku perencanaan dalam bentuk nota dinas dan surat telegram. Saya Ibu Tugede Martayasa, SHMH, Inspektur Polisi 2, sebagai perwira bagian pengawasan penyidikan di Treskrimum Polda NTB, selaku Ketua Penguatan Pengawasan, telah melakukan 1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan memasang spanduk banner yang berisi larangan menerima gratifikasi. Yang kedua, sosialisasi sistem pengawasan internal pemerintah atau yang disingkat SPIP berdasarkan regulasi yang akan diterapkan di lingkungan kerja di Treskrimum Polda NTB. Yang ketiga, menjawab serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan cara melakukan pemetaan serta menghitung persentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Yang keempat, sosialisasi tentang whistleblowing system serta penerapan whistleblowing system di lingkungan kerja di Treskrimum Polda NTB. Yang kelima, sosialisasi tentang penanganan benturan kepentingan serta melakukan penanganan
benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan kerja Ditreskrim Polda NTB. Kami siap mendukung zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sukses! Saya Komisaris Polisi Yasmara Harhab SIK, Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, selaku Ketua Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah melakukan yang pertama, menyusun dan melakukan sosialisasi atas peraturan tentang SOP pelayanan publik melalui dokumentasi, sosialisasi, dan dokumen SOP. Yang kedua, menerapkan budaya pelayanan prima yang berbasis IT maupun pelayanan dalam bentuk manual dengan penerapan khusus sesuai standar pelayanan serta membuat inovasi pelayanan yang mudah, efektif, dan efisien. Yang ketiga, melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan melalui IKN baik secara online maupun manual setiap hari pada unit pelayanan, dan hasil survei disosialisasikan kepada masyarakat melalui website, media sosial, banner, ataupun spanduk. Kami bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mendukung program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Ditreskrimum Polda NTB. Saya Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sangat mendukung dan mendorong pembangunan zona integritas pada Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Saya Muhammad Huwailid SAG MH, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung pembangunan zona integritas Ditreskrimum Polda NTB menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Salam presisi. Saya Suhardi Suud, Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung pembangunan zona integritas Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ditreskrimum, selamat pagi! Pagi! Saksi Indra Purwada. Apa komitmen kita? Menuju bebas korupsi, bersih melayani. Pesona, aku terpesona. Krimum Polda NTB bebas korupsi. Kita maju! Lawan korupsi!
sampai saat ini hasil penilaian dari masyarakat yang diberikan kepada pelayanan Satker di Treskrimum. Restoratif justice sudah lama, tetapi hari ini saya melihat restoratif justice bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar harus dilaksanakan. Bagaimana membuat suatu pedoman SOP terhadap Perpol juga yang harus dijadikan acuan, itu menjadi koreksi kami ke depan untuk sempurnanya sebuah aturan-aturan yang dibuat dalam internal kepolisian. Surat palsu? Baik, terima kasih rekan-rekan kehadirannya. Pada malam hari ini kita sudah kompak. Jadi kegiatan kita melaksanakan kegiatan patroli. Pelayanan rasanya juga bagus, pelayanan ramah mereka melayan kami. Terima kasih kepada Mapolda NTB atas himbauan protokol COVID-19. Terima kasih untuk semua tim Puma Polda yang sudah membantu mengungkap kasus pencurian helm saya. Pokoknya tim Puma best. Ya, itu pelayanannya penyidik saya itu baik banget, Pak. Malahan dikasih saya ngopi segala macam. Responnya cukup cepat terkait dengan pemeriksaan saksi, panggilan-panggilan terhadap para pelapor. Kemudian untuk pemeriksaannya ya cukup baik, pelayanannya sangat baik. Saya dilayani oleh para penyidik dengan senyum, dengan keramahan. Saya diperiksa dengan santai. Saya Lila baru saja telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap diri saya, dan selama pemeriksaan saya merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Terima kasih. Pelayanan sidik jari di Polda NTB sangat ramah, para petugas sangat ramah, memuaskan, dan tidak dipungut biaya. Terima kasih kepada pelayanan sidik jari di Treskrimum Polda NTB. Terima kasih untuk di Treskrimum sudah diterima dengan baik. Pelayanan di sini kami terima dengan sangat bagus.